Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang bisnis strategi ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana merumuskan strategi, pilihan-pilihan strategi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan strategi ya. Nah, dalam modul video kali ini kita kemudian akan bicara mengenai dimensi yang sangat krusial ya, ini strategi, implementation, and execution ya. Strategi, implementasi strategi, bagaimana strategi Anda itu yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan melalui rapat meeting besar itu misalnya, sudah diterjemahkan menjadi balance scorecard, sudah diterjemahkan menjadi inisiatif-inisiatif strategis. Kemudian bagaimana inisiatif-inisiatif itu, bagaimana program-program kerja yang krusial itu bisa dieksekusi menjadi kenyataan, ya, menjadi realitas, tidak hanya mengawang-awang di langit mas, ya mbak-mbak ya. Ya, jangan sampai Anda nyewa konsultan mahal yang untuk membuat strategi mungkin hasilnya tebal, sampai 300 halaman, tapi setelah itu disimpan di laci gitu ya, tidak dieksekusi. Nah itulah kenapa kemudian ini penting ya, strategi implementation itu ya. Di halaman berikutnya saya menceritakan ini ya, eksekusi merupakan sebuah disiplin dan bagian integral dari strategi, bagian integral. Sebuah strategi akan sia-sia belaka jika disusun tanpa mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk mengeksekusinya. Ya, ini kunci nih mas. Sebuah strategi akan sia-sia jika disusun tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan Anda untuk mengeksekusinya. Ya. Jadi misalnya contoh lagi ya, tadi ya mataharimall.com ya, dia terjun ke ranah online, mereka dulunya pengalamannya di toko fisik, tiba-tiba kemudian masuk ke online. Nah strategi untuk bergerak ke dunia online itu tidak akan mungkin bisa dieksekusi kalau mereka tidak punya kapabilitasnya. Mungkin mereka mempersiapkan dulu ya, sebelum kemudian mereka terjun ke bidang membentuk, turun ke dunia online. Gitu ya. Jadi sama ya, kalau Anda bikin inisiatif-inisiatif strategis di kantor Anda, ya Anda pertimbangkan Anda punya sumber dayanya atau tidak. Gitu ya. Kalau tidak punya sumber daya manusianya ya, tidak punya sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya ya, inisiatif Anda bisa menjadi kosong, melompong ya. Wishful thinking. Nah di bagian berikutnya ini saya menuliskan ini ya, eksekusi merupakan tugas utama dari CEO. Ya. Eksekusi memerlukan pemahaman komprehensif dari bisnis dan CEO merupakan orang yang berada dalam posisi untuk mencapai pemahaman tersebut. Hanya CEO atau top leader yang dapat membuat terjadinya eksekusi strategi melalui keterlibatannya yang mendalam secara personal dalam substansi strategi dan bahkan dalam detail proses eksekusinya. Jadi ini memang peran CEO itu sangat kunci ya Bapak Ibu-Ibu ya. Ini kunci nih ya. Jadi berkali-kali kita menyaksikan perusahaan agak goyah karena CEO-nya tidak capable gitu ya. Apple menjadi legendaris mungkin juga karena CEO-nya hebat. Samsung menjadi legendaris juga karena mereka punya CEO yang bagus namanya Lee Kun-hee, ya, visioner. Dulu Microsoft juga legendaris karena CEO-nya hebat Bill Gates. Tapi semenjak Bill Gates resign, ya Microsoft stagnan kinerjanya. Kemudian juga perusahaan Amazon.com menjadi legendaris sekarang ya, karena mungkin CEO-nya hebat, pendirinya Jeff Bezos ya, namanya ya. Nah sama di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan hebat karena CEO-nya juga hebat ya. Jadi CEO itu punya peran kunci untuk memastikan eksekusi strategi. Sama di perusahaan Anda coba renungkan CEO Anda seperti apa kapasitasnya, presiden direktur di perusahaan Anda ya. Apakah direktur utama di perusahaan Anda punya concern terhadap eksekusi, sistematis kerjanya, atau kurang-kurang kredibel gitu ya. Karena kalau CEO-nya kurang kredibel, kinerja bisnis Anda biasanya juga akan termehek-mehek, ya, terkaing-kaing. Nah di dalam slide berikutnya saya menceritakan adanya 3 building blocks of execution. Ya, jadi ada 3 pilar untuk membangun atau mengimplementasikan strategi Anda sehingga strategi Anda menjadi realitas, ya, tidak hanya ngawang-ngawang di langit. Ya. Jadi ada 3 fondasi itu saya sebutkan ya di slide berikutnya, bisa Anda lihat itu. Fondasi yang pertama adalah perilaku esensial dari top leader ya. Jadi nanti saya akan kisahkan 6 perilaku esensial dari para top leader, top management. Fondasi kedua menciptakan kultur eksekusi atau execution culture. Dan fondasi ketiga, the job no leader so delegate, ya, pekerjaan yang tidak boleh didelegasikan. Apa itu? Having the right people in the right place.
Ini kunci dari eksekusi itu the right people on the right place at the right time. Ya. People is everything. Ya. Nah, mari coba kita bahas satu persatu ya. Jadi fondasi pertama di halaman berikutnya saya bilang ini ya, 6 perilaku esensial dari leader yang mendukung proses eksekusi. Ya. Yang pertama, know your people and business ya. Seorang top leader harus menyelami segenap isi kehidupan bisnis mereka. Dalam perusahaan yang tidak mengeksekusi, leader biasanya kehilangan koneksi dengan realitas yang terjadi dari hari ke hari. Know your people and your business. Ya. Jadi ini top manajemen di perusahaan Anda, ya, entah direktur utama atau direkturnya atau GM-nya itu harus tahu tidak ada 2 elemen. Tahu mengenai bisnisnya dan tahu orang-orang yang mengerjakan bisnis itu. Itu kunci itu. Kalau direktur di perusahaan Anda atau GM di perusahaan Anda tidak begitu paham mengenai dinamika bisnis di kantor Anda, tidak paham mengenai bagaimana mendevelop people, tidak paham bagaimana menggerakkan orang, ya eksekusinya akan tertatih-tatih, ya, koordinasinya akan berantakan. Ya. Jadi itu elemen pertama Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi know your people and know your business. Ya. Nah di bagian berikutnya nih ya, di halaman berikutnya, yang kedua, insist on realism. Ya. Realisme merupakan jantung dari pelaksanaan, tetapi banyak organisasi yang penuh dengan orang-orang yang mencoba menghindar atau bersembunyi dari realitas. Mulailah menjadi realistik terhadap diri Anda sendiri, kemudian pastikan bahwa realisme menjadi sasaran dan seluruh dialog dalam organisasi. Jadi yang kedua ini intinya jangan menjadi yes man, Bapak Ibu-Ibu ya. Anda semua jangan menjadi yes man atau ABS asal Bapak senang. Ya, melaporkan perkembangan yang bagus-bagus saja, tapi tidak berani melihat fakta yang nyata. Ya seperti Kodak, ya mereka menghindar dari kenyataan, denial, lari dari kenyataan. Ya, ketika digital kamera mulai pelan-pelan naik, mereka lari dari kenyataan. Mereka mungkin banyak yes man ya, ABS asal Bapak senang, direksinya senang. Tahu-tahu kemudian merekanya sudah ketinggalan jauh dan akhirnya mati. Mungkin ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN ya. Di BUMN itu mungkin banyak kultur seperti ini ya, hanya yes man gitu ya, menyenangkan Bapak gitu ya. Laporannya selalu bagus-bagus. Ya. Tapi no, itu dangerous. Itu bisa membuat Anda tertipu oleh realitas ya. Jadi itulah kenapa Anda tadi perlu review meeting bulanan untuk melihat balance scorecard Anda, untuk melihat realisasi kinerja balance scorecard Anda. Dilihat itu tiap bulan, di-track apa adanya. Kalau penjualannya turun, kalau profitnya turun, kepuasan pelanggannya turun, ya dibeberkan dalam meeting bulanan itu, supaya realitas itu muncul dan kemudian apa actionnya. Jadi jangan malu mengakui kesalahan gitu ya. Kadang-kadang banyak manajer-manajer atau GM atau direktur yang kemudian merasa malu kalau kinerjanya tidak tercapai, kemudian melakukan window dressing ya. Window dressing itu pakai kosmetik supaya kinerjanya kelihatan bagus, laporan keuangannya misalnya. Itu biasanya terjadi di banyak perusahaan BUMN ya, perusahaan BUMN. Kalau di perusahaan swasta mungkin tidak banyak terjadi ya, karena ya apa adanya. Kalau Anda gagal ya gagal. Tapi itu insist on realism ya. Jadi seorang top leader yang bagus dalam eksekusi itu dia selalu fokus pada realitas, bukan mengawang-awang di langit ya, realitas. Betapapun pahitnya realitas itu dihadapi. Oke. Nah kemudian yang di perilaku yang ketiga ini ya, dari 6 perilaku esensial dari leader ini adalah menyusun sasaran dan prioritas yang jelas. Leader yang mengeksekusi fokus pada sedikit prioritas namun jelas sehingga dapat dipahami oleh setiap orang. Fokus pada 3 atau 4 prioritas yang kunci akan memberikan hasil terbaik untuk sumber daya yang dimiliki. Ya, ini prioritas ini, Bapak Ibu-Ibu ya, prioritas, fokus. Makanya tadi Apple itu menjadi legendaris mungkin karena fokus ya, produknya hanya beberapa ya, fokus. Tidak terlalu banyak inisiatif ya, atau terlalu banyak produk. Ya. Jadi mereka fokus. Ya. Sama di perusahaan Anda coba analisa apa prioritasnya. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu sebenarnya prioritasnya harus apa misalnya. Kalau Anda kerja di bank misalnya, menurut saya prioritas yang penting saat sekarang adalah IT ya, information technology-nya dikembangkan. Itu prioritas utama itu dari sebuah perbankan. Karena kalau Anda kerja di bank tidak punya IT yang tangguh ya, goodbye. Ya, karena masa depan banking itu digital banking atau online banking.
Saya nggak tahu di perusahaan Anda sekarang ya, perusahaan Anda apa prioritasnya? SDM-nya kah? Atau marketingnya? Atau product development-nya kurang tangguh? R&D-nya kurang bagus? Mana prioritasnya? Ya itu harus difokuskan. Dan kalau bisa 3-4 saja ya fokusnya ya, jangan terlalu banyak, sampai 9-10. Mungkin hasilnya tidak akan optimal. Kemudian yang berlaku yang berikutnya ya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat nih, namanya follow through. Sasaran yang jelas dan simpel tidak berarti banyak jika tidak ada orang yang mengelolanya dengan serius. Kegagalan untuk melakukan tidak lanjut telah menjadi kebiasaan yang meluas dan penyebab utamanya lemahnya eksekusi. Ini mas, yang bapak ibu-ibunya, follow up, follow through, follow up. Ya, inilah kenapa tadi saya bilang bahwa setelah Anda punya balance scorecard, Anda punya inisiatif, ya dieksekusi. Nah caranya follow up ada apa? Ya meeting bulanan tadi, kalau perlu melalui performance dashboard. Ya, Anda tidak lagi pakai manual, tapi melalui sistem otomasi, pakai business planning software gitu ya, pakai dashboard performance software. Anda lacak dan komunikasinya pakainya smartphone lagi, pakainya app gitu ya, tidak lagi pakai meeting, tidak lagi pakai telepon ya. Hanya dengan smartphone Anda bisa mengendalikan kinerja perusahaan Anda. Itu follow through. Jadi seorang direksinya bisa melihat kinerja semua departemen, melihat progress action plan departemen hanya dari smartphone-nya. Ya, smartphone-nya dilihat, kemudian dicek dari smartphone-nya itu langsung ketahuan denyut nadi perusahaan itu. Bahkan sampai sales setiap hari itu muncul di smartphone-nya. Nah, salah satu cara untuk follow through ya tadi, meeting, weekly meeting, monthly meeting ya. Dan meetingnya fokus pada action, bukan fokus pada terlalu banyak perdebatan ya. Meetingnya sampai berjam-jam tidak ada hasilnya. Setelah meetingnya rampung, pesaing Anda sudah lari gitu ya. Itu kan collapse ya. Jadi follow through, Mas ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Apakah direksi Anda atau GM Anda punya konsistensi nggak? Jangan-jangan misalnya semester ini sedang hot ini, kemudian setelah itu 3 bulan hilang semangatnya. Ya. Jadi semangatnya naik turun. Tidak boleh seperti itu, harus konsisten. Ya. Jadi fokusnya itu jelas dan follow through-nya juga jelas. Apa inisiatif tahun ini yang paling utama? Nah kemudian di slide berikutnya Anda bisa lihat ya perilaku yang nomor 5, penghargaan bagi pelaku eksekusi ya. Jika Anda orang ingin memproduksi hasil yang spesifik, Anda harus memberikan penghargaan yang sesuai kepada mereka. Fakta ini nampak sangat gamblang, namun masih saja banyak perusahaan yang gagal menghubungkan reward dengan kinerja yang optimal. Ya. Jadi kalau bisa ya Anda menyiapkan reward ya perusahaan Anda ya bagi orang-orang yang berhasil mengeksekusi strateginya dengan cemerlang, action plan-nya tuntas dan hasilnya wow. Ya dikasih bonus 5 kali gaji gitu ya, kalau perlu 7 kali gaji. Kemarin saya ketemu klien saya, ya di akhir tahun dia cerita, alhamdulillah Pak Yudi ya, saya tahu tahun ini dapat bonus 9 kali gaji gitu. Luar biasa 9 kali gaji ya. Padahal gajinya 30 juta. Ya, jadi kali 9 dia dapat 270 juta ya. Bisa untuk DP apartemen. Kenapa dia diberi reward sampai 9 kali gaji? Karena dia berhasil mengeksekusi inisiatif-inisiatif strategis di departemennya, dan kemudian karena inisiatif itu kinerja departemennya meningkat drastis gitu ya. Penjualannya meningkat gitu ya, profitnya juga meningkat. Jadi seperti itu, ada reward, orang-orang yang bisa mengeksekusi strategi dikasih reward, bukan sebaliknya ya, bukan sama rata sama rasa gitu. Atau bahkan Anda tidak memberikan reward sama sekali ya. Atau yang lebih petaka, orang yang tidak ngapa-ngapain malah dikasih reward gitu ya, dipromosikan gitu ya, itu kan petaka ya. Jadi ya caranya untuk menentukan reward bagaimana ya, mudah. Anda tentukan KPI-nya, Key Performance Indicators-nya, tentukan action plan-nya. Action plan-nya berdasarkan strategi perusahaan, kemudian suruh mengeksekusi. Kita lihat progresnya, kita lihat result-nya. Kalau progresnya bagus, prosesnya bagus, result-nya bagus, ya dikasih reward. Kan sederhana itu Bapak Ibu ya. Anda minta GM Anda untuk mendevelop action plan, prosesnya dilihat, tereksekusi dengan baik nggak, setelah prosesnya jalan oke, lihat hasilnya. Jadi ada 2 komponen, prosesnya dilihat, tapi juga hasilnya juga dilihat, dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya oke ya dikasih reward, 9 kali gaji bonusnya ya. Terima kasih. Nah yang terakhir ini ya,
perilaku yang terakhir dari leaders yang mengeksekusi itu adalah expand people capabilities via coaching. Sebagai leader, Anda telah memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dan juga wisdom. Pekerjaan Anda adalah mentransfer semua itu kepada generasi berikutnya. Ini adalah tentang kemampuan Anda dalam mengembangkan kapabilitas setiap orang dalam organisasi, baik secara kolektif maupun secara individu. Ya. Jadi ternyata ini hasil survei nih ya Bapak Ibu ya, hasil survei dari Ramcharan ya. Profesor Ramcharan itu profesor strategi kenamaan dari Amerika. Dia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang eksekusi strateginya bagus itu terjadi karena CEO-nya, karena top leader-nya itu selalu melakukan coaching. Direkturnya melakukan coaching kepada para manajersnya melakukan coaching kepada para staff gitu. Jadi ada kultur untuk selalu developing capabilities, people capabilities. Ya. Jadi top leader-nya itu fokus tidak hanya pada bisnis, tapi juga fokus pada people development. Itu kunci, itu dua pilar. Dan Ramcharan, ya Profesor Ramcharan menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang hebat itu selalu fokus pada dua hal itu. Fokus pada bisnis dan fokus pada people. Mendiang Steve Jobs pernah ditanya ya, Mr. Steve Jobs, apa peninggalan Anda yang paling legendaris di Apple ini? Apakah produk iPod, iPhone, atau MacBook Air? Ya, itu kan semua karya-karyanya Steve Jobs ketika dia jadi CEO ya. Dia bilang bukan itu semua, bukan iPhone, bukan iPad, bukan MacBook Air. Peninggalan yang paling saya banggakan adalah kemampuan saya untuk meng-coach orang-orang di dekat saya. Jadi dia bilang peninggalan saya terbaik itu adalah kemampuan saya untuk memilih orang-orang terbaik di sekitar saya dan kemudian saya meng-coach mereka. Itu yang paling dikenang oleh Steve Jobs. Ya. Jadi dia merasa bahwa kemampuan dia untuk memilih orang-orang terbaik, ada 7 orang terbaik itu yang dia pilih. 7 orang, lingkaran kuncinya Apple ketika dia jadi CEO itu ada 7 orang kunci. 7-7-nya itu yang milih si Steve Jobs-nya sendiri ya. Dan kemudian dikembang oleh Steve Jobs. 7 orang inilah yang membesarkan Apple. Termasuk Jonathan Ive ya, Jonathan Ive. Namanya John Ive, itu sekarang Chief Design Officer-nya Apple. Penerusnya Steve Jobs ya. Itu dulu yang mengembangkan, yang meng-coach ya Steve Jobs-nya sendiri. Jadi people development itu kunci bagi kebesaran sebuah organisasi, bagi kemampuan Anda untuk mengeksekusi. Nah sekarang di perusahaan Anda ada kultur itu nggak? Apakah direktur Anda melakukan coaching nggak kepada anak buahnya, kepada GM? Ya, dari direktur ke GM misalnya. GM melakukan coach kepada manajersnya, dan manajersnya melakukan coach kepada para staffnya. Kalau kultur itu terjadi, eksekusi atau implementasi strategi di perusahaan Anda akan menjadi lebih akseleratif. Wus, gitu ya, lebih cepat. Karena ada proses transfer pengetahuan. Itulah perilaku yang keenam ya dari sebuah organisasi yang top leadernya fokus pada eksekusi ya. Jadi itulah pilar pertama ya dari 3 building block of execution. 6 perilaku esensial dari para top leaders yang fokus pada eksekusi. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya.